Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Febriani, NPM 20510300268 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 3. Judulnya yaitu Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Quran tahun 2016 ISSN 24768774 volume 2 nomor 1. Penulis Toha Andiko, publikasi IAIN Bengkulu. Tanggal review 12 Januari tahun 2022. Reviewer Dina Putri Febriani. Abstrak. Pengertian harta atau almal dalam Al-Quran mencakup makanan atau doam, tanah atau ardun, dan uang atau dirham. Harta sebagai milik pribadi seseorang dimaksudkan untuk mengarahkan sifat dan sikap manusia dalam mencari, memiliki, dan mempergunakannya pada jalan yang benar. Harta sebagai milik bersama dimaksudkan bahwa semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, tidak seorang pun memberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia, dan dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain. Fungsi harta sebagai bekal untuk ibadah, penunjang kehidupan, sebagai ujian keimanan, pendukung untuk menjadi pemimpin, dan salah satu perhiasan hidup. Memperoleh harta tidak boleh dengan cara batil, penggunaannya harus seimbang, pengelolaannya harus cermat, jujur, ikhlas, dan transparan, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep harta serta pengelolaannya dalam Al-Quran. Penulisan dengan metode maudu'i, yaitu sekitar ayat-ayat yang ada di dalamnya terdapat lafaz al-mal. Hasil penelitian pada kajian maqasid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka salah satu yang harus dijaga adalah harta. Karena itu, tidak satu pun manusia dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Banyak sekali ketimpangan yang dialami manusia sebagai akibat kekurangan harta. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian penting bagi setiap umat Islam. Persoalan ini merupakan siklus yang tidak pernah terputus, yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, fisik, keturunan, dan kondisi lingkungan yang dihadapi seseorang. Sedangkan harta itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan barang atau uang dan sebagainya, yang menjadi kekayaan, barang-barang milik orang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Pengertian al-mal sebagai istilah yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang ingin digandrungi dan dimiliki, baik dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Pada masa sekarang diidentikan dengan barang-barang, emas atau perak, dan segala sesuatu yang mengikuti ukuran keduanya. Lebih jauh ia menguraikan bentuk-bentuk al-mal yang antara lain mencakup ladang menghasilkan segala sesuatu yang keluar dari bumi, baik pohon-pohon maupun binatang ternak, segala jenis binatang ternak yang menggarap pertanian, segala sesuatu yang dijual dan dibeli, segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sebaliknya, sebagian manusia cukup mengeluarkan sedikit tenaga atau bahkan tidak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga untuk memperoleh harta yang banyak. Kebanyakan ayat-ayat yang mengandung lafal al-mal berbicara dalam konteks hukum, baik dalam bentuk larangan, perintah, dan dalam mempergunakan harta tersebut. Sebagian lain ayat tentang al-mal juga berbicara dalam konteks umum seperti bentuk peringatan dan sebagainya. Pengertian secara etimologi, al-mal merupakan ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan dengan harta dalam bahasa Indonesia. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang konsep harta dan pengelolaannya dalam Al-Quran. Toha Andiko mengidentikan harta dengan uang. Kebanyakan masyarakat mengidentikan dengan segala sesuatu yang ingin dimiliki. Para ahli memberikan definisi yang lebih sedikit berlainan antara satu dengan yang lain.
Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, kapan dan dimanapun ia berada. Kesimpulannya yaitu, pada hakikatnya harta manusia adalah milik bersama secara keseluruhan. Semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersulit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Sebab dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain, sehingga setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Al-Quran dengan serius mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus-menerus di kalangan masyarakat, baik orang yang memperoleh harta dengan cara yang baik dan benar sesuai ketentuan Allah, maka ia akan memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kelebihan jurnal tersebut adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami dan juga ada dalil yang digunakan untuk memperkuat jurnal tersebut. Sedangkan kekurangannya yaitu masih banyak kesalahan dalam penulisan kata dan juga tanda hubung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.